Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan program gaji variabel. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Yusuf Afandi, saya sendiri, Yunita Arianti, Riki Trio Pranata, Dian Setio Bakti, Siska Aulia. Program gaji variabel. Gaji variabel atau tidak tetap adalah kompensasi yang dihubungkan pada kinerja individu, tim, dan organisasional. Penghasilan tidak tetap bertujuan memberikan penghasilan dan penghargaan yang berbeda kepada karyawan yang memiliki kinerja atas rata-rata. Pemberian insentif didasarkan pada tujuan membedakan antara yang memiliki kinerja yang baik dengan yang sebaliknya. Jadi perbedaannya berdasarkan kinerja, bukan karena masa kerja atau lamanya waktu yang digunakan dalam bekerja. Jenis-jenis gaji variabel. Yang pertama, gaji variabel berdasarkan individu. Insentif individu merupakan jenis kompensasi yang diberikan berdasarkan kinerja individu, sesuai yang ditentukan oleh organisasi. Beberapa dari cara yang umum dari pemberian gaji variabel individu adalah: yang pertama, komisi penjualan; yang kedua, bonus; yang tiga, pengakuan khusus; yang keempat, sistem tingkatan; yang kelima, bonus kehadiran. Yang kedua, gaji variabel berdasarkan kelompok atau tim. Insentif kelompok atau tim berada di antara program insentif individu dan organisasi. Sasaran kinerja berdasarkan apa yang akan dilaksanakan oleh tim dan menghubungkan antara tujuan individu dengan tujuan tim. Beberapa macam cara pemberian insentif berdasarkan tim antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembagian perolehan; yang kedua, peningkatan kualitas; yang ketiga, pengurangan biaya. 3 yaitu gaji variabel berdasarkan organisasional. Insentif organisasi diberikan kepada semua anggota organisasi. Biasanya bentuk insentif ini berupa 1. Pembagian keuntungan; 2. Opsi kepemilikan saham karyawan; 3. Opsi kepemilikan saham eksekutif; 4. Kompensasi tertunda. Kemudian untuk dapat memberikan insentif secara efektif, Gary Dessler mengemukakan pedoman pemberian insentif yang efektif dengan cara sebagai berikut, yaitu antara lain: pastikan bahwa upaya dan ganjaran berkaitan secara langsung; ganjaran yang tersedia harus bernilai bagi karyawan; pengkajian metode dan prosedur yang seksama; pemberian insentif harus dapat dipahami dan dapat dikalkulasi dengan mudah oleh karyawan; susun standar yang efektif; jamin standar yang telah ditetapkan; jamin upah pokok. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian insentif adalah kondisi dan kemampuan dari perusahaan, kemampuan kreativitas serta prestasi dari karyawan, keadaan ekonomi suatu negara, dan tingkat produktivitas perusahaan. Kesimpulan, kompensasi dan insentif sangat berpengaruh tinggi terhadap kinerja pegawai, karena dengan adanya kompensasi dan insentif, pegawai merasa dirinya dihargai saat bekerja dan mereka merasa dilindungi dalam bekerja. Dalam menetapkan kompensasi juga ada cara, dan kompensasi diberikan berdasarkan standar upah minimum yang ditempuh pemerintah, dan yang memiliki jabatan lebih tinggi akan diberikan kompensasi yang lebih tinggi juga, karena berdasarkan kinerja dan tanggung jawab yang mereka miliki lebih berat.